Akhirnya Trump menang di balik lagi kita di ROAS, ramalan dan obrolan advertiser sukses. Oke, jadi ini kita bikin video ini sebenarnya agak lebih cepat karena memang ada isu yang menarik. Trump menang ya. Itu udah valid tuh. Udah valid. Buset. Valid sevalid-validnya. Dan congratulations buat para anak-anak finance yang terutama di kripto dan investasi di saham US. Karena ini adalah menjadi tempat atau katalis untuk uang masuk ke US. Habis ini banteng lari ya. Habis banteng lari bull run, insya Allah ya, insya Allah. Nah, tapi kita nggak mau bahas dari sisi marketnya, karena udah dibahas sama Akademi Kripto pastinya. Ya. Kita mau bahas dari sisi orang-orang yang jualan online. Akan ada impactnya atau enggak? Oke, menarik. Nah, jadi yang menarik dari Trump menang ini adalah dia tuh punya beberapa kebijakan ya yang kita bisa lihat. Karena kalau misalnya kita ngomongin ini kan Trump udah jelas-jelas menang ya dari Kamala Harris ya kan. 50,7% dari ininya nih, dari survei yang gue temuin di internet ya. Cuman udah pasti menang. Karena pada saat orang menjadi presiden kan pasti ngeluarin kebijakan toh. Ya. Nah, kebijakan itu pastinya akan berpengaruh kepada semua iklim. Iklim ekonomi dan lain-lainnya sampai ke luar negeri juga. Karena kan kita tahu US itu negara adidaya kan ya. Bukan adi habis. Kalau adi habis itu kan. Nah, beberapa kebijakannya yang gue suka dari Trump itu adalah kalau si Kamala Harris dia mau mengurangi biaya makanan dan perumahan bagi keluarga pekerja. Nah, gue nggak tahu tuh dia kan menahan harga pangan dan lain-lain ya. Jadi dia nyuruh pebisnis itu jangan naikin harga. Itu kan agak susah ya karena itu kan ngomongin tentang hukum supply dan demand. Yes. Tapi yang menarik dari Trump adalah dia akan mengakhiri inflasi dan membuat Amerika kembali terjangkau. Kalau misalnya dia mengakhiri inflasi kan artinya harga turun secara nature-nya gitu. Walaupun tetap di stimulus sama kebijakan yang dibikin. Sama kemudian dia mencari titik equilibrium yang cengli lah. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang mengenai aborsi dan lain-lain, ya congrats buat yang cowok-cowok straight. Pajak. Harris mau naikin pajak nih. Ke pebisnis besar dan warga Amerika yang berpenghasilan 400.000. Padahal kita tahu bahwa yang membuat ekonomi bergerak itu mostly adalah orang-orang yang punya uang di atas. Karena mereka yang punya perusahaan, mereka yang bisa buka lapangan pekerjaan dan lain-lainnya kan. Sementara Trump itu mau memotong pajak. Ya kan? Jadi artinya kalau misalnya dong, ya? Bener, kalau misalnya pemotongan pajak, lu sebagai pengusaha misalnya Pak Prabowo bilang, "Oke, kebijakan pajak dikurangin." Misalnya dari PPh 21 yang berapa deh? 22 ya? 22% kalau nggak salah. Bukan PPh 21, PPh 23. PPh 23 kalau tahunan 25 kalau nggak salah, itu 22%. Tiba-tiba dipotong jadi 10%. Happy nggak lo? Happy. Bisa ekspansi bisnis nggak? Bisa. Pastinya kalau ekspansi bisnis nambah lagi uang yang keluar ke masyarakat karena lu harus beli bahan material, nambah personel juga, nambah stok juga. Kan pengeluaran lu adalah pemasukan untuk orang lain toh. Betul. Akhirnya kan ekonomi berputar ya. Nah, terus ada kebijakan luar negeri juga yang dimana si Amerika itu dia pengen agak membatasi impor dari Cina. Kita harus perhatiin nih sebagai pebisnis juga keadaan ekonomi itu gimana, karena Indonesia mitra besarnya itu adalah Cina, US sama India setahu gue. Oke, koreksi ya kalau India masuk apa enggak ya. Cuman yang gue tahu yang pasti adalah Cina sama si US. Ya kan. Nah, karena si Trump ini menang dan dia mau menahan si impor dari Cinanya ini, yang menariknya adalah ekspor di Cina itu naik. Oke. Karena mungkin dia khawatir tarif di AS, Amerika Serikat, itu naik. Jadi makanya dia udah buruan orang-orang yang di US sana, karena tarifnya mau dinaikin tuh, impor buruan deh sekarang. Baru-baru aja nih yang gue dapetin dari Kontan ya kan, di Kamis 7 November dia bilang ekspor tumbuh pesat. Ya kan, gue nggak masuk ke detail karena ini kita bukan bahas tentang market ya. Dan juga harga batu bara melonjak nih, ya kan. Walaupun belum sampai ke ke balik lagi ya, karena kelihatannya ya Cina itu kan memproduksi barang-barang material, dia kan pasti butuh energi toh. Betul. Ya mereka butuh batu bara. Batu bara dari mana? Dari Indonesia. Oke, itu yang menariknya. Jadi Trump menang itu adalah katalisatornya. Cuman penahanan impor ke Cina pas tahun depan gitu kita masih nggak tahu, itu negatifnya di. Kayak kalau misalnya impor di Cina dikurangin,
apakah produksi dari Cina naik karena untuk memenuhi kuota impor? Kalau misalnya kuotanya naik, berarti kan butuh batu bara lebih banyak. Indonesia supply batu bara ke Cina, ya kan? Nah, kita bisa lihat nih, efeknya apa buat teman-teman kalau misalnya nggak tahu? Efeknya itu kalau misalnya Cina banyak permintaan, perusahaan batu bara itu banyak ekspor, itu kan perusahaan besar ya. Artinya mereka bisa nge-hire lebih banyak karyawan lagi dan ekspansi bisnis dong. Betul. Makin banyak karyawan yang bekerja, makin banyak orang yang bisa belanja. Yes. Makin banyak orang yang bisa belanja, lu yang jualan lampu kipas, lu yang jualan sedotan WC, itu banyak yang beli. Iya. Logikanya gitu, makanya kita sebagai pebisnis online juga harus perhatiin makroekonomi juga. Ya. Itu dari sisi political di US-nya, di. Ya. Sekarang gue masuk lagi ada kabar terbaru yaitu The Feds. The Feds itu adalah Bank Indonesianya Bank Amerika. Bank Amerika. Gitu. Ya kan? Bank Indonesianya Amerika gitu. Yes. Jadi bank sentralnya Amerika. Bank sentralnya Amerika itu menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Kalau 25 basis poin itu artinya 0,25%. 0,25%. Jadi kalau misalnya 3 digit 125 basis poin itu 1,25%. Kalau ini 25 basis poin yaitu 0,25%. Dari yang semulanya itu di 5% jadi 4,75%. Kalau nggak salah lupa antara 4,5 atau Dia turun lah dia ya dari yang kemarin. jadi suku bunganya di 4,5 sampai 4,75%. Ya, ini gue cek lagi sekali lagi ya. Trading View. Ntar gue lihat dulu. Oke, iya benar. Interest rate-nya sekarang jadi 4,75%. Nah, apa implikasinya nih buat para pebisnis online, terutama yang masih baru nih, kan belum ngerti gini-ginian ya. Jadi biar lu tuh paham, ya kan? Jadi lu tuh paham kenapa jualan lagi seret, kenapa jualan lagi kencang tuh, jadi ada alasannya. Jadi gini, kalau suku bunga itu turun, ekonomi kemungkinan besar akan lancar. Kenapa? Karena minjem duit gampang. Lu dulu pernah jadi sales mobil, mayoritas orang beli mobil ngutang. Ya. Berarti kan kalau misalnya suku bunganya tinggi, orang nggak mau ngutang beli mobil, Betul. malas bayar bunga. Ya. Kalau misalnya turun, berarti orang-orang lebih berani untuk ngutang. Betul. Artinya perputaran uang di masyarakat makin banyak. Dan kalau lu pengusaha, harapan lu adalah perputaran uang makin banyak di masyarakat. Biar apa? Biar uangnya itu masuk ke kantong lu lewat barang dagangan lu. Betul. Ya kan? Nah, tapi kan ini di Amerika. Di Amerika, apa ngaruhnya ke Indonesia? Saat ini Bank Indonesia itu rate-nya, suku bunganya itu 6%. Ini masih tinggi. Oke. Sementara inflasinya itu 1,84%. Jadi teman-teman gue singkat aja. Kalau misalnya suku bunga itu dinaikin tujuannya untuk menekan inflasi. Tapi inflasi di Indonesia nih udah cukup oke. Kadang kan targetnya sekitar 1-3%. BI rate masih belum turun-turun. Bank Indonesia masih belum turun-turun. Nah, efek dari Amerika, suku bunganya turun, ke Indonesia itu seperti apa? Mau tidak mau, BI someday, entah kapan ya, mudah-mudahan secepatnya, itu bakalan ikutin nurunin bunga acuannya juga yang dibikin sama BI. Karena Amerika nurunin juga. Kenapa begitu? Kenapa BI juga mau nurunin? Karena kalau misalnya BI, ya kan, tidak nurunin suku bunga juga, dan abis itu adalah apalagi ditambah Trump, orang ngelihat, oh lebih mendingan uangnya lari ke Amerika. Yes, ke US. Ya kan? Walaupun suku bunganya memang diturunin, tapi kan ada efek Trumpnya nih. Dia ngeliat, oh market di Amerika lebih bagus karena ada Trump, terus suku bunganya lebih gampang, orang lebih pengen minjem duit dan lain-lain. Dan ini dicerminkan sama harga dari IHSG ya. Ini Trading View, gue nggak gambar-gambar kayak Kalimasada ya, kagak ngerti gue, ya kan? Ngerti sedikit-sedikit sih, tapi jagoan dia. Ini harga IHSG seminggu terakhir nih, ini turun banget. IHSG loh, pasar saham Indonesia. Berapa poin turunnya? Berapa poin gue nggak tahu nih, gue ini dulu bentar ya. Lu nyuruh ada-ada aja nih, gue cari biar teman-teman tuh ngerti maksudnya turunnya berapa banyak gitu loh. Ya, kita lihat dari awal minggu ya. Trump baru menang kapan sih? Kemarin ya? Apa 2 hari lalu? 2 hari lalu ya? Oke, IHSG turun sekitar 4,51%. Oh. 4,51%. Sementara kalau IHSG kan itu nunjukin saham-saham yang ada di Indonesia yang besar-besar. Betul. Nah kalau S&P 500 itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika sahamnya, itu naiknya sekitar ya mirip-mirip hampir 5% lah.
Ya 4,5 versus 5%. Jadi uang pada lari ke sana. Soalnya kalau misalnya uangnya lari ke sana ya Indonesia kehilangan foreign investment dong. Yes. Kayak gitu. Nah jadi kalau gua ngelihat dari sini ya, dari data ini harusnya suku bunga Bank Indonesia itu bakalan turun gak lama lagi. Kalau suku bunga Bank Indonesia turun, Duit banjir. duit banjir di masyarakat, dagangan lu banyak yang beli. Harapannya. Tapi gua nggak tahu gimana realitanya, apakah sudah mulai berasa atau belum nih Fir? Oke. Dia Trump baru menang belum seminggu lah ya, baru diumumin ya. Belum. Yang jelas kalau dari market retail dropship ya, masih belum terasa sih. Good. Masih belum berasa. Belum berasa. Jadi masih sama seperti dari episode sebelumnya, masih belum ada perubahan yang signifikan. Ya. Karena mostly kan barang-barang dropship, barang-barang terutama barang-barang impor dari China. Yes. Ya kan, masih belum berasa. Nah, gue juga belum tahu apa efeknya dengan impor yang di USD hold sama efeknya ke Indonesia, barang yang diimpor batu bara mungkin dia akan naik ya, tapi Untuk sementara. Tapi kalau misalnya ditahan impor ke US-nya barang-barang Cina, itu batu bara turun dong. Kecuali dia punya market baru untuk nge-ekspor lagi gitu loh. Yes, betul. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan efek juga dengan barang impor yang masuk ke Indonesia dari China. Gitu loh. Karena dropship kebanyakan menggunakan ya barang-barang impor dari Cina, barang unik kan. So far sih masih belum ada efek yang signifikan yang terasa ya dari dengan menangnya Trump ini ke market dropship. Cuman ada hal lain yang sampai sekarang pun masih terjadi nih, yaitu anomali dari algoritmanya si Meta sendiri, si Facebook sendiri, advertiser sendiri. Oke, gimana tuh? Ya yang episode lalu kan gue sempat mention bahwa algoritma lagi ada beberapa fitur baru, seperti ada tiba-tiba di orang yang pakai CTWA itu langsung direct ke WhatsApp, mereka bisa nyisipin website. Jadi otomatis meskipun funnel lu itu dari iklan langsung ke WhatsApp, ketika orang ngirim pesan masuk, di bawahnya tuh ada link websitenya, orang bisa ngeklik dan bisa beli di situ. Nah itu fitur baru dari Facebook. Tapi sayangnya adalah sampai sekarang masih banyak anomali. Kemarin gue juga habis live session sama VIP ya, dimana banyak teman-teman yang curhat juga, nge-spend itu slow banget. Bahkan ada yang dia ngiklan duitnya kesedot tapi datanya nggak ada sampai segitunya. Itu karena bug. Yes, dari analisa gue itu karena bug algoritmanya Facebook habis update ya. Cuma masih belum ada konfirmasi dari pihak Metanya langsung. Nah, dan juga ada lagi nih, banyak yang curhat juga, badai AME udah mulai keluar lagi. Buat teman-teman yang nggak tahu AME nih ya, AME itu adalah akun lu kena restrict, kena batasi sama Facebook padahal nggak ngapa-ngapain. Singkatannya apa lupa? Account Manager X. E-nya gue lupa. E-nya gue lupa. Ya bahasa itunya restrict. Eman. Nah, di ban ibaratnya kalau bahasa e-commerce-nya. Salah satunya akunnya Aldi nih. Akunnya Aldi tiba-tiba kena AME padahal habis dapat produk yang cakep. Cakep banget ya. Cakep banget produknya. Nah, ini datanya habis ini kita tunjukin lah ya. Cuman yang pengen gue jelasin buat teman-teman yang lagi dropship, Trump menang itu masih belum ada efeknya ke kita. Belum ada ya. Yang sekarang lagi rame, ya udah lanjutin aja, berarti momen kalian di algoritma kalian itu masih oke, masih bagus. Cuman yang ada kendala sama algoritmanya kerasa kok. Lu ngebudgetin 100.000 sehari misalkan, jalan sampai jam 5 sore nge-spendnya cuma 17.000, itu berarti ada something wrong sama algoritmanya. Nah, itu nanganinnya gimana tuh, Di? Yang pertama jangan terlalu ngegas. Jangan terlalu, apakah bisa gini, misalnya lu spend 100.000 gitu, ke spendnya ternyata 20.000 doang realnya. Sampai sore gitu ya. Iya, kalau misalnya lu mau nge-spendnya 100.000 apa kaliin 5 budgetnya? Jangan ya? Jangan. Karena idealnya kan dia iklan itu ketika lu nyala, dia ngitungnya kan dari jam 00.00, 001 lah. Sampai nanti jam 12 malam. Itu lu budgetin 100.000 ya dia akan nge-spend dari jam 00.01 sampai jam 12 malam 100.000. Hitungnya seperti itu. Nah, kalau misalkan nyala jam 1 malam sampai jam 5 sore cuman nge-spend 17.000, berarti kan algoritma lu tuh lagi slow banget. Ada something wrong di situ. Itu nggak ada yang bisa dilakukan tuh. Nggak ada yang bisa dilakukan. Yang punya mesinnya ya si Meta. Ya kita mau ngapain lagi? Ya, ada yang mencoba dengan oke deh gue naikin budgetnya 500.000, harapannya seperti yang lu bilang tadi supaya dia nge-spend ke 100.000. Pertanyaannya adalah ketika tiba-tiba dia normal,
dan harapan lu dia nge-spend ke 100, lu tinggal gitu aja, dia bisa nge-spendnya langsung 400.000. 400.000. Bener sih. Ya kan, jadi Over budget jadinya. betul, hold dulu sampai lu ngelihat, oh algoritma gua udah oke nih, spendingnya udah nggak masalah. Ataupun yang beberapa akun iklan yang datanya ketika kalian nge-spend datanya nggak muncul, besoknya atau mungkin lusanya itu datanya udah muncul lagi. I see. Nah itu baru bolehlah kalian untuk beriklan secara normal lagi ya. Oke. Untuk sekarang gue nggak melarang untuk tidak beriklan, tapi lebih wise aja, lebih bijak aja. Oke. Kalau gue sih manfaatinya sekarang sering-sering testing. Jadi gue nyari, ya karena kan was-was dong kita masang budget gede. Gue kasih budget 50.000 atau mungkin 100.000 dibagi jadi beberapa kampanye untuk nyari produk yang ketika nanti algoritmanya udah oke, gue langsung gas naikin ke form semua, ke landing page semua. Oke. Kalau untuk business owner gimana saran lo? Nah business owner tergantung skalanya ya. Kalau target marketnya adalah target market yang care sama si Trump tadi, ya lu udah mulai bisa untuk ngegas lah. Ya. Setuju kan dengan itu? Karena dia udah ada hubungan dengan makro. Ngegas tuh mungkin kalau gue bilang misalnya 1 sampai 10. Ya kan? 10 tuh gas banget tuh. Ya. Bakar semuanya pokoknya. Mungkin di 6 kali ya, karena kan masih lagging effect. Yes, jadi betul. kalau gue boleh sharing, kalau misalnya ada perubahan kebijakan gitu, yang pertama kali gerak itu adalah financial market. Ya. Bukan retail dulu. Betul. Retail tuh biasanya lagging. Hopefully, gue sih pengennya di 2025 tuh retail udah mulai berasa. Ya. Kayak gitu. Nah nanti pas udah 2025 udah kelihatan tuh ya, orang-orang udah pada ribut-ribut Bitcoin all time high dan lain-lain. Nah lu gas gila-gilaan di situ kalau menurut gue ya. Betul. Betul. Nah buat yang segmen marketnya adalah barang-barang yang tidak berhubungan dengan makro ya, barang-barang retail yang ya harganya 100 sampai 150 ribu, ya fine-fine aja, masih bisa berjalan kok. Terutama yang barang-barang kebutuhan, barang-barang pokok ya, itu masih jalan-jalan banget sampai sekarang. Karena middle low ya jatuhnya ya. Yes, middle low. Apalagi barang-barang yang benar-benar dibutuhin ya. Ya. Contoh kayak herbal, lalu skincare, itu masih oke. Masih no problem. Oke. Kalau untuk hot product nih, kira-kira lagi ada hot product apa minggu ini? Kan tadi kan ada Aldi yang ngetesting di Ame kan. Since akunnya dia belum balik ya, anak-anak suruh jualin aja kali. Coba mungkin bisa di share kali atau apa gitu. Gua bocorin ya dia. Udah izin sama Aldi nih. Iya. Ini benernya udah pernah di share di VIP Academy Marketer juga. Cuman ternyata sekarang dites lagi masih gacor. Sebelumnya gue potong dulu, sorry, mau nanya. Jadi mencari produk untuk dropship itu semacam kayak seni dong berarti? Iya. Mencari jarum di dalam jerami. Betul. Jadi kalau misalnya lu nemu produk, lu jangan keluar-keluar kemana-mana. Sebaiknya. Gue agree to disagree. Gimana tuh coba? Ini mungkin belum ada yang bahas juga ya. Ya. Jadi lu nyari barang winning buat diiklanin di dropship Meta Ads, itu bukan hanya faktor dari produk sama kontennya aja. Ya. Tapi lu harus nyari konten produk yang match sama algoritma akun iklan lu. Di luar sana gue yakin banyak yang ngomong hal yang sama, yaitu produk yang winning di akun satu belum tentu winning di akun lainnya. Oke. Betul ya? Ya. Kenapa seperti sosmed. itu? Yes. Kenapa seperti itu? Karena dari Meta pun sendiri juga mengatakan tiap akun iklan itu ada audiensnya sendiri-sendiri. Contoh, akun iklan Aldi sama akun iklan gua. Ya. Sama-sama ngiklanin lampu kipas misalkan. Belum tentu di gua bagus dan di Aldi juga bagus. Karena pixelnya udah punya data sebelumnya. Betul. Pixelnya udah matang belum? Yes, even secara pixel ya good, dia masih belum pernah ya. Jadi sama-sama kosong ya. Bisa jadi di gua bagus, di Aldi enggak. Karena basisnya audiensnya beda. Contoh di Jawa aja ada 70 juta lah ya jiwa di Pulau Jawa dari data sensus. Masa sih dengan akun iklan yang sama bisa nge-reach orang yang sama gitu. Betul. Nah, jadi clue-nya sebenarnya game-nya tuh lu nyari konten sama produk yang match sama akun iklan lu. Oke. That's why gua kalau nge-share kadang di ROAS ini ya share aja, belum tentu di kalian winning, tapi at least kita udah ngasih tahu nih kodenya bahwa ini loh CPC-nya kita tes segini. Oke. Dan gerbangnya memang di CPC sama di cost per chat kalau lewat CTWA ya. Oke. Gitu. By the way, kalau misalnya ada yang nanya kira-kira kok lu bikinnya mirip margin call, emang kita terinspirasi dari margin call. Yoi. Kalau kakak punya apa namanya? Timothy punya kakak. Candlestick. Firdi punya dashboard ads gitu kan. Oke, Fir. Hot product apa nih yang bisa kita share nih? Oke.
Nah ini nih. Ini kayaknya gue pernah liat di Informa ada nih yang emang kita enak Informa juga ya. ya. Cuman Informa jual berapa itu ya? 600.000. Waduh. Pantas nggak jadi beli ya. Lu bilang gue beli di Ostok aja ya. Kan lu bilang lu cobain kan waktu itu. Wih enak banget nih, enak banget. Gue kan nyeletuk tuh. Anjir ini 75.000 di Ostok gue gitu kan. Nah ini produknya. Dapat kepala 4 lagi tuh. Oke. Ya, satu bisa nyekek, satu bisa apa tuh? Bukan nyekek dong. Buat masuk angin, masuk jurang. Sensasinya beda-beda. Ada yang gede, ada yang lurus, ada yang ini. Oh beda ya itu. Itu beda. Itu. Memang bapak-bapak kesepian ini nih. Enggak, ini maksudnya kepala dari pijatnya itu beda-beda ya. Ada yang pentolannya gede, ada yang 2 jari gini, ada yang tusuk. Misalkan lu orang Jawa bilang sundupan gitu ya, kayak urat kejepit gimana tuh. Nah ini 75.000. Multifungsi ya. Multifungsi. Bisa dipakai ya. buat yang alat pijat sama alat lain. Yes, dan ini gua nggak di endorse ya, tapi gua beli produk ini dan gua pakai dan bini gua seneng banget. Jadi dia nggak perlu mijetin gua dengan capek-capek, tinggal gini doang. Nggak pakai listrik. Nah, I gitu. see. Nggak pakai listrik, dicas. Ngecas dia, dicas. Oke. Jadi ini menarik nih. Ini CPP-nya dari hasil analisanya Aldi Product Winning tuh berapa rata-rata? Nah, ini gua buka ya. Dan kebetulan ntar gua buka sama kontennya juga deh. Ya, ini bisa dilihat akunnya Ame. Makanya Ali ya udah mas share aja nggak masalah. Iya. Aku sholat ditunda-tunda sih di makanya Ame loh ya. Akunnya Ame. Nih lo lihat dia udah testing. Cost per kliknya nih 259 ya rata-ratanya ya. Ada yang gembel dikit lah 1.000 ya. Ya 1.400 itu masih oke lah di bawah 1.500 ya. Tapi dilihat average-nya di per action-nya 250 perak cuy. Ini objektifnya apa, Di? Conversion atau sales langsung? Dia conversion sales dan gua kagetnya ini lu CTWA? Enggak mas, langsung LP landing page. Jadi gue didik pakainya LP. Apa itu CTWA bos? Apa itu CTWA bos? Lalu lihat CTR-nya berapa? Tadi kan gue juga. Enggak kalau itu mah enggak lah. Firdi tetap jempolan. Nah ini gue bilang, wih cakep banget nih Di, boleh nggak gue share? Makanya gue minta kan. Ini CPC-nya di bawah 1.000 semua, lalu CPM-nya juga Cengli. Di bawah rata-rata di bawah 20.000 ya kan. Untuk dropship kemarin berapa KPI-nya? Kalau kalau gua sih di CTWA itu kalau bisa CPC di bawah 1.000, lalu CPM-nya di bawah 20.000 CTWA ya. Kalau LP? Kalau LP di atasnya itu CPC-nya di bawah 1.500 itu masih bisa jalanin, lalu CPM-nya di bawah 40.000 lah. Oke. Ini manual bidding nggak, Di? Enggak, ini dia benar-benar advantage semuanya. Gua tanya ke dia advantage audience, dia placementnya Facebook sama Instagram doang ya. Audience network sama messengernya dia matiin. Itu. Ajaran siapa tadi? Dan spendnya juga fine-fine aja, dia spend 25.000 terus ke restrict. Tapi datanya begini. Pantas dia nggak makan ayam geprek. Datanya begini. Oke. Ini cakep ya kalau Gua bilang ini cakep. Meskipun dia belum ada result, belum ada penjualan ya, tapi ini berpotensi lah. Kan kita harus lihat dulu sebelum ada penjualan itu gimana datanya. OCLP-nya di sini, OCLP kemana berapa di? 70%-an ya? 70% ya. Jadi dari orang ngeklik konten dan masuk ke landing page itu 70%-an, jadi ini oke. Oke. Nah 52 ke 48 nih. 52 yang ngeklik, 48 yang masuk ke landing page, ini oke. Ini 70% lebih. Terus? Nah, konten iklan. Ini yang penyebab utamanya ini yang bisa bikin gacor kayak gini, konten iklannya sih. Dan gue bener-bener amazed lihat konten iklannya. Gue share ya. Coba gimana? Gue share dulu deh. Apa namanya? Copywritingnya. Nah ini disable kan akunnya, berarti bener lagi badai ame. Nah, cuman gini doang untuk primary text-nya. Gak usah ke tukang pijat lagi. Ada harga, lalu coret. BTW jualnya kita di 149 ya, 100% marginnya. Oke. Gratis ongkir, bisa COD gitu ya. Dan konten iklannya, bapak-bapak yang lagi dipijetin kan relate nih sama ibu-ibu atau mama yang pengen mijetin suaminya tapi nggak capek. Ya, bapak-bapaknya memang tampilannya juga sangat bapak-bapak ya. Bapak-bapak banget gitu loh. Nah, ini kontennya ada nih, gua play ya. Coba play. Menurut aku ini adalah produk yang paling worth it yang pernah aku beli di TikTok guys. Tuh
coba lihat aja. Kalian kalau pekerjaan sampai langsung aja pakai alat pijat ini langsung enak guys, badan Ini benar-benar hard selling ya. Ke tukang pijat gak perlu bayar mahal ke tukang pijat. Cuma pakai alat pijat ini aja, pegel dan sampai kalian sepulang kerja langsung hilang guys. Dari Itu buat tulang punggung tadi ya. Iya. kalau pijatannya Ini buat daerah empedu, ginjal. alat pijat ini kalian bisa kapanpun dan dimanapun. Jujur aja sih nyesel banget baru tahu sekarang kalau ada alat pijat seenak ini guys. Menurut aku kalian wajib banget punya alat pijat ini. Apalagi kalian yang sering kerja keras sebagai kuda, wajib punya alat pijat. Jujur aja kalian sering banget merasakan pulang kerja badan itu pegel dan capek. Nah menurutku kalian udah saatnya beli alat pijat ini guys. Wajib banget. Kalian gak perlu lagi antri lama ke tukang pijat, gak perlu minta istri atau suami kalian untuk pijitin. Karena Message-nya. kalian sudah bisa pijat sendiri menggunakan alat pijat ini guys. Ingat guys, ini adalah alat pijat relaksasi atau enak banget, wajib banget dicoba. Yang senang kalau dipakai di area leher guys, enak banget guys. Terus Oke. Ini menariknya adalah copywritingnya nggak pakai formula, nggak yang kayak apakah anda merasa, apakah anda merasa. Ini langsung aja guys, ini enak alat pijat tuh enak banget ya guys ya. Oke, ternyata sesimpel ini ya. Simpel itu. Dan sorry di, gua baru tahu ada kemungkinan lu restrek gara-gara ini. Ini buat teman-teman juga. Nih ya, gua taruh di bagian ini. Atau mungkin karena kelihatan ada tete kali ya. Bukan. Enggak, Nih, bukan. TikTok guys. Benar. Nah ini buat teman-teman juga ya. Kalau lu pasang konten iklan, dikurasi dulu lah. Dilihat dulu. Kalau ada TikTok yang begini, kalau bisa diedit ulang. Ini kan bisa ditambal nih, ditambal terus lu kasih voice over lain, gitu ya. Ya, sama ini tadi namanya pijet gun apa gitu loh, yang pistol takutnya kan. Nah, yes itu udah gua kurasi di sininya nggak ada. Ternyata di sininya nggak ada gun-gunnya sama sekali, jadi harusnya nggak masalah. Gitu. Cuman ada TikToknya itu bisa kemungkinan dia algoritmanya ngelihat tulisan kan, dia bisa baca tulisan. Atau ada ngaruh nggak? Coba buka LP-nya si Aldi deh. LP lu apaan di? Bila kirim nggak di? Sambil nunggu si Aldi itu LP, nih konten iklan yang kedua. Nah ini bisa potensi bikin bapak-bapak sange sih sebenarnya. Astagfirullah. Gak usah ke tukang pijat lagi bun. Ini ada alat pijat elektrik yang bisa Ini bukan orang Indo ini. capek Iya. dan pegal-pegal. Setelah aktivitas seharian, Ini orang Chinese cara ini. pakainya mudah dan praktis. Chinese Bisa daratan pijat ya. kapanpun dan dimanapun. Spesial pembelian hari ini gratis ongkir dan bisa COD. Caranya follow dan komen. Aku mau alat pijat murah, lalu klik keranjang kuningnya. Ini basisnya dari konten TikTok. Ya emang Oke. gue ngajarinnya lalu cari konten yang di TikTok yang viewsnya gede, Oke. dan lu trial testing di Meta. Dan Oke. kalau bisa produknya make sure konten sama produknya itu sama, biar feedback lu juga RTS-nya nggak gede, gitu. I see. Ready share di? Ntar gue buka WA dulu. Wah ini landing page-nya dropshipper banget sih. Ini doang gambar, COD, harga coret 149. Nggak ada gan-gannya. Nggak ada gan-gannya. Ini bikin landing page cuma gini deh. Gue invest deh di dropship lu deh. 20 juta gitu cukup ya buat budget S ya. 3 bulan setahun itu. Jangan kena amel lagi. Gini doang bos. Gitu doang. Coba di itunya kata-katanya ada gunnya nggak? Nggak ada. Oh coba kan dia bisa geser-geser kan? Bisa. Nah ini ada gan ya sih. Nah takutnya si Meta juga bisa kan gini. Kalau misalnya lu pasang iklan kan dia bisa in review dulu. Ya In review tuh dia ngeliat juga landing page-nya. betul. Nah mungkin Betul. dia ngeliat ada gunnya di sini. Bisa kali. jadi. Mudah ya, cuman kecil ya. Mungkin kemungkinan besarnya karena TikTok lu sih di. Karena Yes. kalau gun nanti kan dia lihat fotonya. Oh ini message massage gun, ya kan? Jadi harusnya aman sih ya. Oke. Gitu sih. Ini doang landing page-nya nggak ada yang aneh-aneh. Terus isi form lah. Funnelnya setelah ada orang isi form lalu klik tombol to WhatsApp, tinggal konfirmasi pesanan aja. Jadi si Aldi nggak perlu balesin banyak-banyak chat. Oke. Sayang juga ya kena ame. Datanya bagus tapi kena ame. Ya udahlah. Bikin Oke. akun lagi. Ada lagi bisa lu share di? Cuman itu aja sih. Jadi out produknya yang bisa gue share di sini, takutnya banyak-banyak ntar anak-anak VIP marah lagi.
Oke, kita juga di VIP Academy Marketer banyak share-share produk-produk yang kita udah tes sendiri, yang punya kemungkinan besar yang lebih laku ya. Ya. Cuman at the end yang kita bisa kasih tahu kepada teman-teman adalah jangan berhenti nge-ads, terutama yang punya produk sendiri ya. Betul. Kalau yang dropship mungkin kesimpulannya adalah sambil menunggu ekonomi balik lagi, Banyakin testing banyakin testing produk sampai dapetin winning produk dengan atau budget yang seminim mungkin. ya. Jadi buat kayak latihan Ya. untuk dia nanti mungkin jadi product owner. Ya. Nah kalau untuk yang product owner itu banyakin testing konten, landing page dan Betul. lain-lain. Nanti biar di 2025 tuh lu udah gak perlu testing lagi, udah benar-benar Betul. tinggal scale up sama Scale out. out. Yes.